hari ini aku mau balik lagi kita ngomongin tentang segmen Heartfeast. Hari ini bareng sama Shena. Jadi Shena ini pasti kalian pada tahu ya, dia baru sempat ngerilis lagu paling baru itu lagu Marah. Iya, lagu Marah. Habis itu ada juga yang hits juga Nelangsa namanya. Nanti juga pengen nanya sih tentang lagu itu sebenarnya apa sih makna Nelangsa, lagu Nelangsa itu gitu loh. Emang itu pernah dialami sama Shena atau enggak gitu, ataukah emang lo nulis lagu tuh memang karena pengalaman teman-teman atau emang dari kita ngomong kamu aja biar sopan nih. Oh harus kamu? Enggak sih sebenarnya. Nah, jadi lah itu emang gara-gara lo nya itu pernah mengalami juga gitu. Nah, tapi biasanya kita mau nanya-nanya pertanyaan basic dulu nih pertama-tama. Apa kabar Shena? Ya, gitu kan gini, sibuknya apa? Ya pasti dong. Jadi Shena ini sebenarnya sekarang sibuknya apa kan? Sekarang kan lagi pandemi kayak gini, musik gimana dong? Kalau misalnya lagi musik kayaknya lagi ini banget dong. Malah alhamdulillah gue lagi sibuk-sibuknya banget. Gitu. Karena gue nanti November mau rilis lagu lagi. Terus Februari gue mau rilis album insya Allah. Februari atau Maret lah. Teman-teman, semoga berjalan lancar. Amin. Malah gue lagi banyak banget kerjaan, lagi pusing gitu. Makanya abis ini aja gue mau laptopan lagi. Tapi bagus dong, berarti ternyata nggak semua musisi di pandemi tuh terkena dampak yang jadi nggak ngapa-ngapain ya. Ternyata ini terbukti ini lumayan sibuk berarti ya. Yes, lumayan. Nah, jadi Shena ini dulu pernah ikut ajang bakat, bener nggak sih? Indonesian Idol. Bukan, iya Bayu. Kurang nih. Ini X Factor. Ya mirip-mirip. Sumpah dari kemarin gue ngomong lo Indonesian Idol. Oke, uji nyali. Oh, X Factor. Kenapa gue mikir Indonesian Idol ya? Udahlah, gak apa-apa lah. Banyak cowok yang kayak gitu. Kasian Shena Idol ya? Iya, Shena Idol. Nah, apa ini agak ternyata yang dia maksud Yuka. Sebel. Mirip. Oke. Oh iya, Yuka bener. Iya, sebel. Tapi kan Yuka lebih tomboy. Iya, alhamdulillah. Oke, terus? Jadi berarti masuk ajang bakat. Tapi kan sebenarnya kan kalau misalkan Shena sendiri dari dulu tuh sebenarnya udah cabi, dari kecil tuh cabi atau dulu tuh waktu kecilnya tuh kurus? Kalau dilihat dari foto waktu bayi sih kurus ya, nggak yang cabi yang gitu yang kumprot banget gitu enggak. Cuma gue udah ngelihat itu dari mulai SD kelas 3. Gue udah lumayan hentuk gitu, kayak berubah bentuk gitu kan, berubah banget gitu. Udah mulai memuai ya benar. Iya, tapi sebenarnya tuh itu ada alasannya karena dulu tuh gue sempet kayak bukan koma sih, kayak 9 hari nggak sadar gitu di rumah sakit gara-gara tipes campur DBD semuanya. Iya, gue masih kecil waktu itu langsung jadi drop banget ya. Gitu. Tapi mau koma serem banget sih. Gue apa gue lebay, gue gak tau, pokoknya gue biar ada ceritanya nih. Pokoknya parah dah gitu kan dulu tuh parah. Aduh sorry ya. Parah lah gitu. Terus udah kayak gitu sama terus gue makan tuh susah banget pada saat itu. Sehari tuh kayak gue nggak mau makan sama sekali, maunya berapa sendok doang gitu. Akhirnya dikasih lah kayak vitamin parah gitu dari dokter. Karena kan waktu itu gue masih anak kecil yang kayak udahlah kasih aja nih apa tuh namanya makanan asupan makanan gitu-gitu. Ternyata dari situ malah kelewatan. Kebablasan. Abis keluar dari rumah sakit gue malah tambah gede. Tapi banyak loh yang kayak gitu. Misalnya dulu ternyata gue juga waktu lahir tuh cuman nggak nyampe 3 kilo. Tapi karena hal itu jadi kasih vitamin nggak tahu jadi keterusan gitu. Tapi ya siapa yang mau salahin gue kayak gitu. Ya udah bablas juga gitu kan. Oh berarti mulai dari 3 SD tuh ya kayak gitu, mulai gemuk tapi terus tuh maksudnya berkembang terus. Iya, berkembang. Wah, kembang banget. Tapi terus pas udah berkembang kayak gitu terus kayak mulai berasa kayak aduh pingin diet nih gitu. Itu mulai di umur berapa sih? SMA. Gue SMA kelas 3 gue itu sempat 105. Akhirnya gue diet jadi sampai 71 apa? SMA. Gila, itu banyak loh. Iya banyak banget itu. Itu diet yang nutrisi bagus atau yang bukan instan. Diet instan tuh maksudnya yang kayak yang bener-bener kayak nggak makan apa? Enggak sih, gue cuma nggak makan malam udah tok.
Tapi kalau berarti- malam gue berarti makan, bener. kalau gue lapar, Hah? paling gue makan cuma 2 sendok nasi sama misalnya ada nasi sama sop daging. Udah, nasi paling 2 sendok. Habis itu udah kayak cuma sugesti, oh gue udah makan gitu loh. Itu berapa bulan tuh? Ingat gak? Itu 6 bulan kali, 7 bulan. Berarti sebenarnya diet yang bener tuh kayak gini. Iya Maksudnya sih. karena kan banyak tuh yang kayak dulu tuh gue sering banget kayak diet instan yang gak makan, maksudnya bener cuma makan buah atau apa, tapi memang bener tuh jadi bounce back banget. Jadi maksudnya nggak bisa yang Iya, langsung gitu ya. dan bisa surplus gitu malah pas naik gitu. Jadi Iya. pasti nambah naiknya gitu. Tapi sekarang jadi 90 gue ya udah. Iya, udahlah, kan aja lah. ya nggak apa-apa. Emangnya nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Bisa diet lagi kok. Nah, berarti dari dulu lo selalu mulai dietnya itu diet-diet yang bener ya. Maksudnya kan banyak tuh yang kalau anak remaja gitu pasti pingin cara-cara instan yang beneran kayak nggak makan atau misalkan kayak nggak makan nasi gitu-gitu. Berarti lo itu satu masih makan nasi juga? Gue makan nasi di situ. Gue cuma nggak makan mie Indomie gitu. Iya, tepung-tepungan gitu, mengurangi. Indomie, gue nggak makan sambal juga karena gue kalau makan sambal pasti Iya, mau nafsu, nambah. iya, Iya, jadi jadi gue itu kayak emang kunci juga sih sebenarnya. iya sambal. nasi, ayam goreng tetap gue makan kok gitu loh. Jadi kayak apa? Tapi gue waktu itu sama sekali tidak makan minuman manis. Jadi aku aja udah. Berarti liquid calories tuh nggak ada yang masuk ya. Jadi ya emang itu juga lumayan jahat sih, apalagi sekarang lagi tren banget kan minuman kayak boba lah apa itu sebenarnya yang bikin gila. Kita udah makan biasa terus tambah minum-minuman kayak gitu lagi gitu kan. Betul. Nah terus oke, kalau misalnya ngomongin diet berarti udah sering banget nyobain, tapi diet paling ekstrim yang pernah lo coba apa? Waktu itu gue pernah sebulan turun 13 kilo. Wah Itu gila sih. Gue ngerasa nggak benar. Jadi bego nggak sih? Jadi kayak lambat gitu nggak sih otaknya? Nggak bego sih, tapi gue jadi kayak emosi aja, lapar terus. Oh iya. Gitu loh, karena kayak bakso. Nggak apa. Emang kita manggil, iya mas silakan mas. Silakan masuk mas. Nggak, kalau misalkan itu waktu itu diet keto. Oh keto tapi nggak tahu, gue nggak cocok sih. Tapi keto gue yang keto parah gitu loh, jadi gue puasa dari jam 6 sore sampai jam 6 sore sampai jam 6 sampai jam 12 Jadi siang. Jadi intermittent fasting juga dong berarti. Iya. Dari jam 6 sore sampai 12 siang besoknya. Iya, Jadi gue cuma makan tuh sekali atau 2 kali jam 12 sama Jam sore. Namun gue nggak makan lemak, gue nggak makan karbo, nggak makan apapun selain gue makan lemak. Lemak, literally lemak. Iya itu enggak. Kayak gue cuma kalau makan misalnya ayam McD gitu atau gimana, gue paling kalau ke McD gue mesen ayam paha atas sama beef burger. Nah tapi burgernya, rotinya sama kejunya gue makan, tapi rotinya gue buang. Burger tadi apa? Iya beef sama kejunya gue makan. Terus ayamnya kulit tepungnya gue pinter-pinterin sama sekali. Gue keluarin. Terus udah gue makan itu, gitu doang gue makan. Dan itu gue pikir kan seminggu awal tuh happy banget gue makan lemak. Lama-lama gue enak sih. Dan gue mau lo muntah. tipikal yang gak makan sayur juga ketonya ya? Iya. Dan gila itu pertama kali gue ngeliat salad gue ngiler. Anjing gue pengen. Soalnya gue kayak enak banget sih, emang nggak kebayang. Maksudnya mungkin banyak ya yang berhasil keto warrior gitu kan, banyak yang berhasil maksudnya sampai kurus gitu. Tapi emang kalau gue pribadi gue suka banget sayur soalnya. Jadi gue nggak bisa sih kayaknya kalau misalnya gak makan sayur. Jadi kayak makan lemak. Nah kebetulan gue itu gemuknya itu bukan karena lemak, gue itu gemuk karena manis-manis. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya gue suruh makan lemak mulu, gue nggak bisa. Pasti jadi kayak makanan berminyak tuh gue juga bukan tipikal yang kayak gitu. Gue nggak manis lagi, gue tim asin gue, makanya kayak gue lemak. Tapi itu keto sempet turun gitu. Abis turun 13 kilo itu abis itu ngelanjutinnya gimana? Maksudnya abis gue itu cuma ngelanjutin 3 bulan, abis itu cut gue nggak bisa. Yaudah akhirnya dari situ gue agak naik lagi. Dan menurut gue kayak gue kayak better banget sih pas gue malah di sini sekarang ini gue malah better daripada yang kemarin itu yang gila sampai 80 gue ya, apa 78 apa 79 gue nggak. Wah gila sih gitu. Iya karena ya memang sebenarnya diet itu tuh cocok-cocokan juga ya, nggak semua yang di gue cocok, di Shena cocok gitu. Jadi emang harus mencari-cari sendiri juga ya. Betul. Nah terus kalau misalkan dulu tuh pernah nggak sih waktu zaman SMP, SMA tuh kayak dibully gitu, sempet nggak ada masa-masa kayak gitu? Waktu SD gue sebenarnya dibully. Oh SD. Tapi gue ngedibulinya itu tuh sebenarnya bukan gendutnya ya. Mungkin apa kalau gendut tuh paling cuma dikata-katain
bacin, babi Cina gitu-gitulah, udah ngatain fisik, rasis lagi bangke. Padahal halo Mbak. Sorry, ada interupsi sedikit ya teman-teman. Aku tadi habis pesen somai. Kalau di ini talk show ada Maya, kan? Bukan gitu. Bukan. Gak apa-apa ya, kita masih agak-agak natural aja ya. Mohon maaf, kita dulu pintu kita. Lagi Mbak, gue ini namanya kurang komunikasi guys. Kita lanjut. Jadi terus apa lagi, maksudnya dibully waktu SD, terus dibully waktu SD, mungkin, tapi nggak apa-apa nih gue ngasih tahu bully. Apa. Selain, tapi bukan selain kayak fisik sih. Nggak apa, tapi kan itu kan ke mental juga ya. Mental banget waktu itu. Gue inget banget soalnya sampai sekarang. Jadi tuh dulu itu gue nyanyi. Nyanyi, memang dari dulu tuh gue dibiasakan sama nyokap gue untuk selalu berkompetisi nyanyi. Jadi pas SD, gue tuh selalu jadi perwakilan sekolah untuk kemana-mana. Jadi gue lomba sekecamatan pernah. Gue pernah waktu itu sampai provinsi. Jadi kecamatan juara 1, sekabupaten juara 1, sekota juara 1, abis itu baru ke provinsi juara 1, baru ke nasional. Dari kecil-kecil udah ambi ya? Iya, ambi banget. Nah itu mah gue, bukan gue ya. Nah, gue gagal di itulah nasional gitu. Jadi gue tuh latihan. Jadi gue setiap minggu pasti gue masuk sekolah paling cuma normal, cuma sampai jam 12 siang. Itu juga kayak misalnya seminggu 3 kali gitu. Jadi gue tidak sama sekali akademis banget kan. Terus karena gue mungkin gak ada teman kali, karena gue sibuk ke nyanyi itu. Terus tiap Senin sekolah gue itu selalu kalau ada yang misalnya minggu lalu ada yang lomba terus juara 1 gitu, pasti diumumin di upacara, gue disuruh naik, terus kasih piala gitu. Nah gue tiap Senin pasti kayak gitu. Jadi setiap Senin tuh kayak, ayo Sienna Malsienna juara 1 ini gitu. Sienna Malsienna juara 1 di pensi sekolah ini gitu kayak gitu. Nah, jadi ini nih si juara gitu. Iya gitu. Gue kayak mungkin gue setelah gue tarik kembali ke belakang kayak gara-gara itu gue juga nggak suka nggak bergaul banyak sama temen karena gue sibuk sama nyanyi gue itu, sehingga ya gitulah, apa aja kayak nggak ditemenin lah, terus dikeluarin dari geng, terus pernah dicepuin lah, misalnya kayak sepatu gue, Pak sepatu Sienna ada oren-oren nih, ya elah gue bilang, orennya juga dikit gitu, gue kayak pokoknya gue dibullynya kayak gitu lah. Berarti SD lu kelam ya berarti? SD gue kelam banget, SD gue kelam. Tapi itu, nah dari situ kan berarti kan sebenarnya kan mental lo agak lumayan kayak kesel, maksudnya kayak lumayan sedih ya, maksudnya kan namanya SD, apalagi kita SD tuh lumayan biasanya tuh justru mencoba untuk sosialisasi gitu. Nah itu lo sempet nggak merasa nggak kalau gara-gara itu lo ada kayak craving berlebih, jadi misalnya kayak pelariannya ke makanan? Karena dulu gue juga sempet kayak gitu. Bukan sempat dimusuhin sih, tapi emang nggak tahu ya, setiap gue sedih atau apa ya gue mengatasi rasa itu dengan makan sesuatu gitu. Kayak kalau craving emotional for eating gitu food jadinya. Gitu kayaknya emang dari sononya gue suka gitu. Jadi sebenarnya gue makan adalah hobi. Iya gitu, bukan I love food gitu ya. Iya gitu loh. Tapi memang sesungguhnya gue akuin sampai sekarang sih, makan itu jadi kayak reward, bukan reward, kayak apa ya, kayak gimana ya, ketika gue me time gitu. Me time gue tuh pas gue makan, gue tuh bisa makan tuh kayak ya udah nih dunia gue. Gue kayak udah, misalnya gue sama cowok gitu baru ketemu nih di Tinder gitu, terus Tinder lagi, nggak apa-apa ya, biasa. Soalnya gue ketemu sama cowok, gue nggak akan, itu adalah kayak satu level di mana lo kalau mau kenal sama Sienna, step by stepnya, level pertama tuh lo harus tahu gue suka makanan gitu. Gue suka makan, makanya gue gendut gitu. Jadi gue kalau misalnya ada ngedate atau apa, gue bakal habisin makanan gue. Kalau dia nggak habis, gue yang habisin. Ya biasanya kalau cewek-cewek kan kayak malu-malu pulang-pulang rasa lambung gitu. Enggak, kita makan rasa lambung gitu juga gitu. Berontak gitu ya. Jadi memang itu merupakan gimana ya, favorit gue ke makanan tuh emang cinta bagian dari gue gitu. Kayak gue, aduh ini me time gue banget sih gitu. Sekarang gue malah lebih parah lagi, gue lagi suka banget es batu. Sebel gak lo? Tapi es batu kan gak ada kalorinya. Tapi kan gigi gue, maksud gue itu me time gue juga nih. Jadi kalau di explore Instagram gue orang makan es batu terus, jadi gue, wah itu gue ngerasa
gue lagi me time banget, makan tuh me time gue banget. Jadi berarti emang lo dari dulu emang suka itu makan ya? Makan, gue suka. Dan mungkin bisa ya, misalnya kayak itu bisa jadi tong sampah gue ketika gue stres kali ya. Iya, itu mungkin bisa jadi gitu. emotional eating juga. Jadi buat teman-teman yang emang naksir sama Shena, mau ngelamar Shena, panggil makanan-makanan yang ada di sekitar kalian, bikin aja di situ. Ntar langsung kalian keluarkan cincin kalian di situ. Nah, berikan nasi goreng segerobak. Tadi kan udah ngomongin tentang sempet tuh ada yang nyerempet Tinder gitu ya. Nah, pingin tahu maksudnya kan namanya kan kita kan kaum yang marketnya tuh nggak di Asia banget gitu. Istilahnya nggak sih istilahnya gitu. Maksudnya ada yang senang sama cewek gitu, tapi kan kita tuh niche market gitu istilahnya. Jadi kita tuh justru limited edition nih. Jadi istilah kalau Barbie limited edition gitu. Jadi sebenarnya kan jadi pengen tahu juga sih, ini buat teman-teman juga. Aku juga maksudnya gue juga dulu tuh lumayan skeptis gitu loh, maksudnya nggak bakal ada yang suka sama gue gitu, tiba-tiba muncullah ada yang suka gitu. Ya mungkin itu keberuntungan gue gitu. Namanya semua orang sih sebenarnya, nggak selalu yang cewek gendut juga. Istilahnya namanya love life menurut gue itu love life itu menurut gue tuh ada faktor laki juga, juga sampai lo ketemu orang yang benar bisa nerima lo apa adanya gitu. Nah kalau sendiri sempet nggak sih maksudnya waktu masa-masa SMP atau SMA ataupun sekarang gitu, maksudnya ada hal yang boleh ceritanya lucu kayak mau ceritanya sedih kayak tapi tentang love life lo gitu. Kayak misalnya nih, kayak lo misalnya ketemu cowok di Tinder kayak zong gitu, maksudnya apa dan apa dianya juga jadi pergi atau apa gitu, maksudnya pingin tahu aja sih, maksudnya sharing biar orang pada tahu. Kalau zong banget dari Tinder adalah minjem duit dah. Wah, sebel banget gue. Kesel banget. Habis itu gue langsung blok gitu. Iya sih minjem duit, iya lah GoPay lagi. Gue kayak ya kan, tapi baru pertama kali. Udah sempet ngobrol? Udah sempet ngobrol? Enggak ketemu. Enggak ketemu untungnya. Orang baru di chat doang tiba-tiba minjem duit. Kurang ajar. Wah, soblak. Tapi sesungguhnya kalau untuk love life memang gue memang sebenarnya pertama kali banget itu pacaran tuh umur 22. Gue SD, SMP, SMA gue takut gue. Pas kuliah aja gue takut. Tapi pernah ada naksir nggak? Ternyata pas udah kuliah, udah sama jujur bilang dia, Shen, gue tuh suka banget tau sama lu dulu. Waktu SMA, waktu gue baru dateng, SMP kelas 2 kata dia. Gue tuh suka sama lu sampai SMA kelas 3, gue suka 5 tahun sama lu, dia bilang gitu. Terus gue kayak, loh, terus kenapa lu gak deketin gue? Ternyata dia bilang, gue tuh udah deketin lu, Shen. Terus inget gak yang lu kabur? Gue mau nembak lu kabur. Nah, tapi itu emang ada momen banget sih di cewek gendut. Kayak karena itu tapi benar ini jadi pingin bahas juga. Jadi emang kadang-kadang kita tuh ngerasa ya kita tuh zona teman aja gak sih? Iya gak sih? Apalagi kan gue kayak badut gini ya. Maksud gue badut itu maksudnya kayak orang tuh atau apa gitu ya. Iya, orang tuh kadang suka nyaman sama gue sebagai temen aja gitu. Ya, nah iya, kadang-kadang tuh malah kita yang bikin orang itu tuh malah pergi gitu. Ya gak sih? Tanpa kita sadarin sih sebenarnya. Terus tapi gue sebenarnya cukup pede sih kalau soal love life. Gue bodo amat sih. Maksudnya gue sekarang udah umur 29, gue juga anyway minggu depan nih gue 29. Tuhan gue kok masih tenang aja. 29 memang sih kayak gue ngerasa ada lah momen dimana kayak nih gue karena gendut kali ya. Gue nggak banyak yang nggak suka sama gue gitu. Kayak kok kalau gue suka sama cowoknya nggak suka balik ya sama gue, kayak gitu-gitulah. Sering lah gue kayak gitu loh. Cuma satu sisi dimana gue kayak ngerasa sudah, karena udah tua ya, udah 29, mungkin menurut gue ini udah lumayan bisa menjadikan gue dewasa. Gue ngerasa dulu gue bucin parah, kalau ada yang suka sama gue, ada yang nggak suka sama gue paksa gitu. Tapi enggak, maksud gue sekarang gue orangnya lebih kejujur sama diri sendiri. Jujur dalam arti gini, kayaknya ini juga faktor yang kenapa ada yang gue kabur gitu sama gue. Gue tuh selalu menyatakan perasaan gue, Mai. Oh gitu. Bodo amat gue. Jadi emang agak kayak orang bule ya, kan lebih cuek ya. Kalau orang Aceh kan suka agak malu gitu kalau ceweknya. Gue cuek banget. Gue pasti ngasih tau, cuy gue suka sama lu gitu. Terus kalau misalkan dia bilang, aduh Shen, misalnya dia menolak, oh ya udah, bisa gampang move on ya gitu. Iya. Gitu loh, kayak oke, gitu. Gue gampang move on ya gitu loh. Kalau misalnya yang berlarut-larut itu yang bikin saya darah tinggi gitu. Tapi sebenarnya itu maksudnya itu sebenarnya sikap yang menurut gue tuh
bagus deh kalau misalnya kita berani ya, kita ada keberanian itu, itu sebenarnya mempersingkat waktu kita untuk berlama-lama berlangsa. Gue lebih baik berantem sama orang lain di luar daripada berantem sama diri gue gitu. Gue kan asumtif banget nih orangnya, kayak kok nih orang baru kok ngasih gue ini sih, gitu. Itu kok chat dia selamat pagi, padahal biasa aja. Iya, tapi buat dia, gitu. Iya benar-benar. Itu kadang-kadang kita suka ngerasa jeleknya cewek Asia gitu, mungkin rasanya ya udah emang cowok doang bisa boleh nanya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita ungkapin sebenarnya nggak apa juga gitu. Tapi itu penting sih kita menunjukkan gestur kalau kita suka, karena kalau nggak cowok itu ntar bisa ya udah lo kayak lo kita kan temenan emang ngapain? Misalnya gue nggak suka sama lo, jadi bisa yang ujungnya bisa kita jadi korban, dia jadi kayak play victim gitu, ngerti kan? Maksudnya tapi gue memang menyatakannya juga milih-milih. Misalkan kayak kalau misalkan kayak cuma misalkan nih gue kasih sinyal. Terus dia menolak, oh ya udah selesai gitu loh. Bukan yang kayak gue kasih sinyal terus gue kasih sinyal dia nolak terus gue tetap nyatain juga gitu loh. Bener-bener kayak misalnya kalau udah deket, kalau udah apa, gue pasti nyatain, dan pasti setelah itu ya dengan alasan Shen lu terlalu gampang lah untuk didapatkan karena lu sudah menyatakan. Gue kayak hah gitu. Kalau suka bilang aja coy gitu. Lu cuma mau memenuhi ego lu doang sebagai laki-laki yang pengen ngejer rasa penasaran itu ya. Ya udah, gue bilang kayak gitu. Gue kayak oh ya udah. Gue sih kalau jadi lo, gue akan mencari jodoh lebih dari itu sih. Bukan hanya memenuhi ego gue, pasti gue akan lebih dari itu. Kayak nih cewek gimana, udah nemenin gue sampai mana dan sebagainya gitu. Soalnya kalau memang ya ini seru sih. Kita selama gue ngobrol sama yang lain tuh nggak pernah ngebahas dalam tentang kita kayak gini soalnya. Jadi ini ada isinya teman-teman. Ada apa? Ada isinya nih, ada manfaatnya dibuat teman-teman di rumah. Jadi soalnya terkadang memang kita itu kan gue sering bilang ya bahwa cewek gemuk itu emang zona nyaman banget buat para si cowok-cowok itu untuk temenan karena kita orangnya kan no hard feeling biasanya, dan entah kenapa tuh cewek gemuk tuh emang kayak lebih seru aja nggak sih, kayak lebih lucu gitu, nggak tahu kenapa kalau ngelucu bisa ya, makanya gue bilang kan badut. Iya, jadi kayak sering banget di pertemanan tuh cewek gemuk tuh pasti jadi yang membawa sukarianya lah istilahnya kayak gitu. Nah tapi kita kan juga punya perusahaan, kita bukan robot ya, kita bukan cuma badut yang dibayar, jadi kita wajar dong kalau misalkan tiba-tiba udah umur segini ada orang datang lo kayak ucuk-ucuk kayak ya itu kayak tadi selamat pagi atau misalnya ngajakin makan, teleponan, itu ya wajar nggak sih, kan perempuan ya wajar dong kalau kita ngerasa lo suka sama kita, ya nggak sih? Bener. Jadi sebenarnya caranya Shena untuk dia ngungkapin itu menurut gue emang nggak salah sih. Kalau misalkan memang udah sampai tahap yang kayak gitu ya nggak sih? Kayak emang gue juga ngerasa diri gue salah sih melakukan hal itu. Gue ngerasa gue bener dan niat gue baik kok. Iya, dan jangan baik untuk diri sendiri juga dong. Itu namanya self love, ya nggak sih? Tapi bukan berarti bener kata Shena, bukan berarti ya elah baru dikasih nomornya habis chat berapa lama kayak lo gue suka sama lo nih, itu juga waduh. ya takut, orang takut. Gue udah kebayang nih nikahan kita adatnya apa gitu kan, enggak lah gitu. Udah bikin konsep sendiri di pala gitu ya. Pre-wedding kita ke Singapura gitu, enggak lah kayak gitu. Aduh seru banget. Nah jadi berarti tandanya emang ya udah, emang kita harus nunjukin sikap kita. Emang kalau misalnya kita at least dari gestur kita juga harus nunjukin bahwa ya udah gue emang suka sama lo. Kalau misalnya lo nggak suka ya udah jangan terlalu dalam nih, gitu ya nggak sih? Tapi gue memang nggak terhindar juga kok dengan insecurity itu. Dengan kayak ya lo suka nggak ya sama gue gitu. Ya lo suka nggak ya, aduh gitu kayak. Sih. Iya kayak enggak sih, ini orang cuma main-main doang nih, aduh. Nah tapi kalau lo udah ngerasain kayak gitu, lo tetap nanya atau enggak? Kalau gue harus peka sinyal sih sebenarnya. Kayak misalnya gue lebih suka cowok yang fair dari awal. Shen, gue cuma mau memanfaatkan lo dari segi ini gitu misalkan. Pernah gue selalu mendapatkan kayak gitu. Terus gue, oke. Dari situ gue nggak bakal baper. Karena if you baper, you lose aja pokoknya. Gitu kan. Jadi gue kayak, ya udah fair dari awal gitu. Tapi kalau misalkan udah sama-sama baper tuh udah nggak asik tuh pasti. Udah nggak asik gitu loh. Jadi kayak memang gitu, gue lebih suka yang terbuka gitu. Kayak semakin dewasa semakin ya udah deh ngomong aja di depan gitu. Jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Umur deh. Iya sih, tapi gitu. Ya tapi ini
bagus juga maksudnya buat teman-teman di rumah yang masih insecure, misalnya kalian punya sahabat cowok tapi kalian suka, tunjukin aja kalau kalian suka. Jadi jangan sampai kalian mengorbankan perasaan kalian sendiri untuk kenyamanan orang lain gitu. Apalagi kalau sahabat, gue pernah sama sahabat, gue suka, gue naksir gitu, gue bilang sama dia, gue bilang, tapi gue udah ada sahabatan dia udah dari lama. Akhirnya gue bilang, terus gue bilang pas dia menolak, oh ya udah, gue bilang ya gue sih gue sih udah tahu resikonya sih ketika gue ngomong kayak gini, entah lo pergi atau gimana gitu. Tapi ujung-ujungnya karena memang kita bersahabat jadi enggak. Jadi kayak ya udah, itu salah satu ujian persahabatan kita aja sebenarnya. Dan gue juga kayak dia nggak suka, oh ya udah gitu sih. Tapi ya gue tetap bersahabat sama dia sampai sekarang. Ya, itu bagus kalau kayak gitu, berarti sama-sama fair. Maksudnya ya orang kan nggak salah dong kalau suka gitu. Yang penting kan lo nggak yang jadi ngeganggu gitu, nggak yang jadi kayak kenapa sih lo nggak jadi pacar gue ya kali kan nggak mungkin. Justru kalau lo simpen pasti annoying deh. Iya, jadi annoying. Karena jadi ada ngambek-ngambeknya kan. Iya, aduh itu kayak kok dia nggak nemenin gue gitu. Padahal kalau temen ya elap gitu kayak lo gitu kan, bisa gitu kayak gitu sih. Aduh seru banget ya. Oke, kita tutup kasus cinta. Tapi ini lumayan panjang dan nih aku seneng banget, pasti jadi manfaat buat teman-teman di rumah juga. Nah, sekarang balik lagi ke karir. Kan kalau misalkan bener nggak sih selama lo menjadi seorang penyanyi gitu ya, pengen tahu emang bener nggak sih kalau misalkan orang gemuk itu apa sih katanya diafragmanya lebih luas lah, apa maksudnya menjadi suaranya jadi biasanya mostly jadi bagus, itu bener gak sih atau mitos? Kagak lah, itu mitos. Lu lihat aja sendiri Whitney Houston, mana gendutnya dia? Oh gitu. Ya kan? Tapi kenapa penyanyi seriusnya juga banyak yang gemuk? Ya mungkin kebetulan. Karena gue kayak Whitney Houston deh, suaranya kayak pipa kan, kayak tenggorokan kayak pipa gitu. Oh kayak, gitu. Gitu kan, kayak waduh gitu. Gak berarti itu menurut gue hanya mitos menurut gue sih. Malah justru kalau menurut gue gendut kalau perform di panggung, menurut gue malah kekurangan gue nih jadinya. Oh iya. Jadi gampang. Lebih gampang. Iya. Gue kalau gue akan jauh lebih, manggung gue akan jauh lebih gokil lagi kalau misalnya gue lagi rajin olahraga tuh. Gue lagi rajin pernafasannya jadinya lebih bagus gila. Ya. Gue bisa loncat sana, loncat sini, naik rijing, naik atap gitu. Lebih ke sirkus ya jatuhnya ya, bukan nyanyi dangdutan di Tasik kali. Gak sih, jadi kayak memang itu sih, gue malah ada kekurangan. Gue mengakui bahwa gendut gue ini agak menghambat waktu performing. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi mau ngomongin tentang lagu Nelangsa itu kan kayak sedih banget ya. Gitu. Itu sebenarnya pengalaman lo pribadi atau memang lo melihat kayak lo riset gitu? Gimana sih cara lo pas menulis lagu Nelangsa itu pokoknya nih ceritanya? Oke. Sebenarnya Nelangsa tuh pribadi. Misalnya personal banget buat gue. Dari dulu tuh gue tidak pernah mau menyuarakan insecurity gue. Gue selalu ngerasa kalau gue dikatain, gue katain balik kok orangnya gitu. Ngerti gak sih? Kayak lo gendut elah juga. Gue pasti katain orangnya gitu. Kalau dia ngatain gue, pasti gue ngatain orangnya gitu. Waduh, jahat banget. Tapi ya gitu. Gue ngerasa, gue selalu tidak pernah merasa sakit hati ketika ada orang yang ngatain gue kayak gitu secara eksplisit depan, in my face gitu, on my face gitu. Kayak gue nggak gini gitu. Apalagi kalau memang ininya bercanda konteksnya gitu loh. Cuma mungkin ada momen dimana gue lebih sakit hati kalau yang ngatain gue, maksudnya bukan ngatain, yang memberikan gue keraguan, yang memberikan gue komen yang akhirnya gue menjadi ada keraguan dalam diri gue sebagai wanita plus size, adalah sebenarnya dari orang yang terdekat, keluarga, gitu. Memang gue selalu, karena bokap nyokap gue, orang tua gue itu tuh memang bener-bener kayak pengen banget gue kurus kan. Karena Mayu, gue gendut itu, rusuh gendut gue. Kalau gue gendut nih, gue menggendut rusuh gue karena gue hipertensi. Gue kolesterol. Jadi kalau gue gendut, gue rusuh pasti. Maksud gue rusuhnya tuh dalam arti entah gue sakit gitu loh. Jadi gue nggak heran sih kalau mereka bawel gitu soal kayak gitu. Cuma terkadang ada kata-kata mereka yang bikin gue sakit hati gitu. Kayak jadi kayak kamu tuh cewek gendut tuh nggak bakal ada yang suka kok gitu loh. Jadi gue kayak nggak ada kok, banyak kok yang suka gitu. Gue kayak tapi gara-gara omongan dia jadinya kayak itu fakta gitu. Nah jadi
ternyata nelangsa itu ada kisah gue dengan keluarga gue, kisah gue dengan keluarga gue. Ya. Tapi sebenarnya kalau lu perhatiin liriknya, sebenarnya liriknya itu tuh memang ada sedihnya. Tapi gue ada pesannya di mana di chorusnya itu, di refnya itu tuh empowering sih sebenarnya. Kayak terbiasa dipandang sebelah mata walau ini nelangsa, damailah dengan diri, bertahanlah kau duhai hati nurani, buktikan pada mereka larilah tanpa henti. Jadi kayak ada konklusinya lah ya, jadi nggak cuma sedih aja gitu. Betul. Itu bagus banget. Dan tuh banyak banget ya yang dengerin, dan sampai kadang suka Shena kan gue lihat tuh kalau misalnya ada yang nge-repost, gila nih sampai sedih banget dan lagunya banyak banget tersentuh gitu. Ternyata nggak cuman ternyata tuh emang itu manusiawi aja sih. Iya nggak sih, salah satu dari manusiawi. Jujur aja gue sih, jujur aja gitu di. Udah seru banget ngobrol hari ini sama Shena, tapi ternyata kita ngobrol di lumayan lama. Waduh, sorry banget ya. Nggak apa-apa, ini seru kok. Ini maksudnya ini bermanfaat banget buat teman-teman di rumah. Tapi biasanya kita di sini tuh ada satu konklusi yang pingin kita sampaikan teman-teman gitu. Biasanya kan orang nanya apa yang bisa menjadi motivasi atau apa, tapi kita pingin nanya Mas Shena itu adalah keuntungan menjadi orang cabi menurut lo. Keuntungannya ya. Keuntungannya menurut gue jauh lebih strong sih. Strong dari segi mental, dari segi fisik, dari segi, of course, gue kayak ngerasa gue ngerasa kalau mental, gue selalu melihat teman-teman gue justru yang kurus-kurus tuh kayak sian gue liatnya. Lemah gitu ya? Kayak bukan dari segi fisik ya. Iya, ngerti. Tapi kayak mentalnya kayak sian gue liatnya, kayak lu tuh udah kurusnya gitu. Iya, apalagi lu minta kurus lagi gitu. Gue kayak gitu. Menurut gue lu tuh udah proporsional loh. Gitu loh, gue kayak ngeliatnya kayak gitu. Kenapa lu minta kurus lagi? Gue bahkan kalau diet, gue tuh paling gak mau jadi kurus. Gue tuh pengen tuh diet gue 70, gak sampai 70 lah, 75. At least jauh dari penyakit lah ya. Iya, 80 gitu. Karena gue suka gendut, gue tuh suka being fat gitu. Tapi gue juga memang sekarang gue akuin kayak gue kegendutan dan iya gue tahu gitu. Kayak gue harus kecilin 10-15 kilo lagi gitu. Tapi gue juga gak mau yang kayak sampai 55 gitu. Ya gue nggak tahu ya kalau misalnya gue nggak tahu kalau beberapa tahun ke depan ternyata gue jadi diet kurus-kurusan, gue nggak tahu nih ya. Ini tapi saat ini gue sih gue pengen banget tetap jadi gendut sih, entah kenapa ngerasa lo nyaman aja dengan kayak ya itu emang gak ada salahnya. Maksudnya itu pilihan orang juga kok. Kalau kurus gue malah insecure dah. Gue ngerasa gue makin insecure gak kalau kurus kayaknya ya. Bisa jadi karena terbiasa dari dulu emang cabi gitu kan. Iya kayaknya. Ya udah kalau gitu, thank you Shena atas ngobrol-ngobrol hari ini. Udah datang jauh-jauh dari planet Mars. BSD dong. Makasih banget, semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa kalau yang bermanfaat buat kalian di-share ke teman-temannya. Terus jangan lupa di-subscribe, komen di bawah siapa lagi yang harus aku ajak ngobrol bareng tentang si Fat Girl World ini. Sama jangan lupa di-like videonya. See you di video berikutnya. Bye-bye.